Minute to Better Life, buah dari melakukan firman Tuhan akan terlihat dari perubahan karakter, cara, serta tujuan hidup kita yang akan tampak dalam area tubuh dan area jiwa serta area roh di dalam kita. Oke? Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Jadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku.
Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema hidup berbuah seperti yang Tuhan kehendaki dengan menjambah dan melakukan firman gitu. Jadi hidup berbuah seperti yang Tuhan kehendaki dengan menjamah dan melakukan firman Tuhan. Menjamah di sini nanti saya coba kaitkan dengan cerita di kitab Markus dan kitab Lukas teman-teman supaya jadi bisa ketangkep gitu. Nah ini kalau kita tidak memberanikan diri untuk menjamah, ya kayaknya kita nggak berani gitu melakukan firman Tuhan. Nah ini coba saya baca di kitab Markus teman-teman, kitab Markus pasal 5 teman-teman, ayatnya 24 sampai 34. Judulnya perikopnya teman-teman, Yesus memegang anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tapi saya baca untuk yang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan aja teman-teman. Jadi mulai dari ayat 24 sampai 34. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi dia udah mencari antara pengobatan ke tabib teman-temannya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi tanpa sepengetahuan Yesus ya dijamah jubahnya Yesus gitu. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Imannya seperti itu, dia mikir seperti itu gitu. Seketika juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku gitu. Jadi Yesus mungkin dikerumunin orang, di pinggir-pinggirnya banyak murid-muridnya. Nah si perempuan yang sakit pendarahan ini menjamah, tapi muridnya kan nggak tahu kalau memang perempuan itu menjamah jubahnya Yesus gitu. Jadi Yesus nanya, kok ada seperti tenaga yang keluar dari dia, siapa sih menjamah dia gitu. Nah si muridnya pada ketika itu juga Yesus mengatakan bahwa ada tanda yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang-orang banyak bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku gitu. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Nah, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan bersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi ini cerita perempuan yang sakit pendarahan sudah berbelas tahun gitu, nggak sembuh-sembuh. Dia sudah berobat kemana-mana ke tabib-tabib sampai uangnya habis semua teman-teman. Nah akhirnya mendengar kabar bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit dia gitu. Jadi akhirnya dia cari, nah dia memberanikan diri untuk menjamah. Pertanyaannya yang tadi saya kaitkan dengan judul gitu, dengan tema hidup berbuah seperti yang Tuhan kehendaki dengan menjamah dan melakukan firman Tuhan. Dalam arti kata si perempuan yang sakit ini gitu, dia menjamah loh. Nah masalahnya apakah kita berani menjamah gitu? Ya dia menjamah Yesus. Nah Yesus selalu saya umpamakan sebagai firman yang hidup. Jadi kalau kita bicara universal, kita berani nggak menjamah firman gitu, firman Tuhan. Kalau kita bicara universal, firman yang hidup itu adalah firman Tuhan. Jadi dalam prakteknya kita berani nggak dalam hidup kita berani menjamah firman Tuhan gitu. Nah dan melakukan firman Tuhan, bukan cuma menjamah aja, melakukan firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh wanita yang pendarahan ya dia setelah menjamah, ya dia mengimani gitu, bahwa dia mengimani bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, bahwa firman yang hidup ini bisa menyembuhkan, dan di universal kan firman Tuhan itu bisa menyembuhkan teman-teman. Jadi ini kembali adanya di iman kita sendiri. Apakah kita bisa seperti wanita yang kena sakit pendarahan tersebut? Enggak gitu. Apabila kita memang hidup ingin melibatkan Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Tapi kalau kita tidak berani memulai menjamah, ya akhirnya tidak terjadi apa-apa teman-teman. Apa bedanya kita hidup dengan orang-orang awam yang duniawi itu? Sama aja gitu. Paling cuman bedanya di mulut kita pengakuan bahwa kita percaya Tuhan, kita
kita mengenal Tuhan, tapi sebenarnya ya tidak hidup bersama Tuhan gitu. Hidup bersama Tuhan ya harus menjamah Tuhan. Menjamah Tuhan ya harus melakukan firman. Untuk melakukan firman ya harus mengenal, mengerti akan firman lebih dahulu. Setelah mengenal, mengerti, baru ya timbul kemampuan untuk mengerti, timbulkan firman Tuhan sebagai apa ya? Sebagai perintah dan peraturan hidup. Berarti harus melakukan hidup sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan. Dan untuk sampai mengerti ini butuh roh Tuhan gitu. Untuk mampu melakukan juga butuh roh Tuhan. Jadi kuncinya bagaimana kita hidupkan roh Tuhan, teman-teman. Hidupkan roh Tuhan dan juga mengenal memiliki kedalaman pengertian firman Tuhan sampai kita mampu mengerti loh apa yang dimaksud firman Tuhan. Nah, yang disebut menjamah dan melakukan firman Tuhan ya seperti itu, teman-teman. Nah, apabila kita menjamah dan melakukan firman Tuhan, ya Tuhan bilang bahwa ya kita berarti baru mengasihi Tuhan gitu. Karena mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Begitupun dengan percaya, teman. Untuk bisa percaya ada, Tuhan anggap itu pekerjaan gitu. Jadi kita harus percaya Tuhan sebagai pekerjaan gitu, sebagai kita melakukan, bukan cuma diam saja. Banyak sekali yang kita bicara percaya itu cuma di di iman. Benarnya bukan di iman gitu. Percaya itu hanya di keyakinan, bukan di iman. Sebenarnya kalau kita bicara percaya itu ada di iman, ya berarti pasti ya kita anggap bahwa percaya itu satu kebutuhan untuk dilakukan gitu. Ya, percaya apa ya? Percaya perintah dan peraturan Tuhan gitu. Jadi bagaimana caranya kita harus mau mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan kita mau melakukannya. Dan waktu kita melakukan firman Tuhan adalah itu percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan gitu. Karena Tuhan katakan yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan, bukan mengasihi dengan keyakinan diri sendiri bahwa saya mengasihi Tuhan, atau kita bicara bagaimana kita percaya Tuhan dengan keyakinan diri sendiri bahwa kita percaya Tuhan. Jadi kaitan percaya dan melakukan itu, kaitan percaya dan mengasihi itu adalah ujung-ujungnya ya begitu, teman. Bagaimana caranya ya kita melakukan firman Tuhan gitu. Jadi melakukan firman Tuhan adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kuncinya itu, teman-teman. Kuncinya di situ. Jadi jangan sampai kita cuma punya keyakinan diri sendiri yang tidak beda dengan ya orang-orang dunia pada umumnya. Cuman beda mungkin orang dunia tidak terlalu persoalkan percaya nggak percaya sama Tuhan dan mengasihi Tuhan atau tidak gitu. Orang dunia ya umumnya ya begitu saja gitu. Dia melakukan apa yang memang dunia perintah dan peraturkan gitu. Tapi kalau orang rohani kan bukan begitu, teman-teman. Harus melakukan apa yang diperintahkan dan peraturan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan gitu. Nah, ini kitab Markus saya udah baca, teman-teman. Ini terkait, teman-teman, sebelum masuk ke sharing, saya kaitkan dengan kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas, coba teman-teman cari kitab Lukas pasal 13, teman-teman. Ayatnya 1 sampai 9. Ayatnya 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian gitu. Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian gitu. Jadi ya intinya kalau kita tidak melakukan firman Tuhan ya berarti kita akan berdosa dan akan tidak bertobat, tidak melakukan firman Tuhan, dan kan tidak bertobat ya akan binasa ujungnya gitu. Tuhan ingatkan begitu, firman Tuhan ingatkan seperti itu. Nah, ini masuk ke dalam perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Jadi kita diandai-andai oleh firman Tuhan bahwa kita ini pohon aranya, teman-teman. Pohon kita berbuah atau tidak, itu kita diumpamakan sebagai pohon ara gitu. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan itu, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma gitu. Nah, ini kalau dari sisi firman Tuhan, intinya kalau kita tidak berbuah
tidak berbuah di dalam rohani, ya dibuat apa kita hidup. Intinya itu teman-teman. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah ini firman Tuhan kan mengingatkan gitu teman-teman. Apabila kita diumpamakan sebagai pohon ara, firman ingatkan bahwa ya kita sebagai manusia harus berbuah gitu. Berbuah adalah berbuah itu adalah taat gitu, taat dan takut akan perintah dan peraturan Tuhan gitu. Taat dan takut itu dalam arti kata Tuhan perintah peraturan bahwa kita harus bisa melakukan firman Tuhan, teman-teman. Perintah Tuhan itu, peraturan Tuhan itu seperti itu gitu. Kita harus mampu melakukan firman Tuhan. Itu baru disebutnya berbuah. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya tidak akan berbuah. Berulang-ulang kali saya sharingkan, untuk melakukan firman Tuhan butuh pengenalan pengertian firman Tuhan dulu teman-teman. Jadi kalau kita cuma bicara dari kembali keyakinan lagi tanpa mengerti firman Tuhan, terus apa yang kita mau melakukan gitu? Apa yang kita mau lakukan firman Tuhannya gitu? Kita tidak kenal, tidak mengerti akan firman Tuhan kok. Jadi apabila kita sudah tergugah, apabila kita sudah ingin menjamah gitu, apabila kita sudah tergerak untuk melakukan firman Tuhan, tetap kuncinya harus bagaimana kita mau belajar kenal firman dulu teman-teman. Harus belajar kenal firman itu. Nah setelah kita belajar kenal firman dengan kemauan gitu ya, dengan kita mau belajar firman Tuhan, nah setelah kita mengenal firman Tuhan, baru di situ akan kita tahu bahwa untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan itu butuh menghidupkan roh Tuhan. Nah, waktu kita sudah tahu itu, kita lakukan itu kan, bagaimana menghidupkan roh Tuhan. Waktu kita menghidupkan roh Tuhan, timbul pengertian, kemampuan kita untuk mengerti apa yang maksud firman kendaki gitu, rancangan dan kendaki di firman Tuhan tersebut. Kalau tidak, kita tidak mengerti teman-teman. Nah, waktu kita mampu mengerti, dilanjutkan lagi, kita akan berani atau mampu melakukan firman Tuhan. Jadi kaitannya gitu teman-teman. Jadi kita butuh kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, dan kita butuh juga roh Tuhan, menghidupkan roh Tuhan untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita sampai kita ingin berbuah, ya kita harus sampai melakukan firman Tuhan, nggak bisa tidak gitu. Nah, firman Tuhan ingatkan bahwa ini kalau kita umpamakan dari pohon ara yang ini kan 3 tahun gitu, 3 tahun ini kok nggak ngasilin buah sih gitu. Nah pertanyaannya, kita apa 3 tahun? Apa sudah 13 tahun? Atau sudah 30 tahun gitu? Tidak, memang tidak makan firman Tuhan. Nah di sini diumpamakan 3 tahun aja mau ditebang, sampai pengurus tamannya, pengurus lahannya minta setahun lagi, dan minta ekstra setahun lagi tanahnya mau dipupuk supaya bisa berbuah gitu. Apabila tidak berbuah, tetap mau ditebang. Firman sekeras itu loh teman-teman. Nah pertanyaannya yang tadi saya katakan, kita ini sudah berapa tahun teman-teman untuk bisa berbuah gitu? Apakah kita sudah berbuah? Basically yang tadi saya katakan, bagaimana kita bisa berbuah kalau kita tidak melakukan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, dan tidak mampu melakukan firman Tuhan itu? Urutannya ke belakang seperti itu teman-teman. Jadi berbuah itu adalah bagaimana melakukan firman Tuhan. Ini kuncinya itu teman-teman. Nah, firman katakan di situ begini kerasnya, ya 3 tahun apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Ya, apakah sudah selama bukan 3 tahun, apakah sudah 13 tahun kita tidak melakukan firman Tuhan? Bukan 3 tahun, ya 13 tahun. Apakah mungkin 30 tahun kita tidak melakukan firman Tuhan? Atau sepanjang umur kita? Nah kalau kita sudah umurnya di atas 255 tahun gitu, di atas pensiun, berarti berapa lama gitu kita tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini yang Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan, hati-hati jangan sampai nanti ditebang gitu. Nah kalau ditebang, ujung-ujungnya apa yang Tuhan rancangan kehendaki bagi kita jadi gagal teman-teman, karena tidak masuk ke dalam surga gitu, bisa masuk ke dalam neraka. Karena orang yang tidak melakukan firman Tuhan adalah ya penghuni calon-calon penghuni neraka gitu. Orang melakukan firman Tuhan adalah calon-calon penghuni surga. Kan intinya gitu. Jadi firman ini mengingatkan jangan sampai kita tidak berbuah teman-teman. Harus berbuah itu ya harus berani gitu. Seperti perempuan yang sakit itu tergerak untuk menjamah itu dan melakukan firman, melakukan perintah itu gitu. Jadi jangan cuma sekedar kembali keyakinan diri sendiri bahwa saya percaya dan saya kenal Tuhan. Tidak sebatas itu gitu.
Jadi kalau kita udah bicara saya percaya Tuhan, ya melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita bicara mengasihi Tuhan, ya kita melakukan firman Tuhan. Ya jangan sampai tidak melakukan, jangan sampai punya asumsi percaya Tuhan itu ya percaya, tidak melakukan pekerjaan apa-apa gitu, tidak bertindak apa-apa. Ya kalau kita bicara iman aja harus perbuatan, apalagi cuman ini bukan iman, ini keyakinan gitu. Keyakinan tidak melakukan apa-apa ya kan lebih konyol lagi gitu. Iman tidak melakukan perbuatan juga udah konyol loh, apalagi kalau misalnya keyakinan tidak melakukan tindakan lebih konyol lagi gitu. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Markus pasal 5 ayat 24-34 dan kitab Lukas ayat 13 1-9. Nah ini saya masuk ke dalam sharing saya teman-teman, apa yang terjadi di saya. Apakah kita sudah berani menjamah Tuhan dengan melakukan firman-Nya tanpa diawali hidup dengan percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan? Terlalu sulit kita untuk melakukan apa yang diperintah berdasarkan firman-Nya gitu. Nah ini yang tadi saya katakan ya, coba teman-teman koreksi diri, apakah benar kita sudah punya keberanian gitu menjamah dan melakukan firman Tuhan itu. Kalau tanpa diawali hidup dengan percaya ya memang susah teman. Gimana yang tadi dikatakan, kalau percayanya cuma di keyakinan kan jadi repot gitu. Ya percaya itu kan kalau firman Tuhan katakan ya pekerjaan gitu. Jadi harus berbuat. Berbuat apa? Ya berbuat, mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan itu percaya itu seperti itu gitu. Belajar mengenal, belajar mengerti, belajar mengenal, belajar melakukan kenal, belajar melakukan ngerti, belajar melakukan ya perintah dan peraturan firman-Nya gitu. Ya itu yang disebut percaya bekerja itu seperti itu gitu. Jangan cuma seperti teori doang gitu tuh. Ya kalau apalagi kalau cuma keyakinan gitu. Ya kita bicara teori rohani aja juga sudah salah. Kita mengenal mengerti tapi tidak melakukan aja udah salah gitu. Jadi memang harus melakukan gitu. Nah, terlalu sulit untuk melakukannya apabila ya itu tidak memang dasarnya itu pengertian percaya dan mengasihi Tuhan itu salah kaprah gitu. Jadi kalau kita udah benar bahwa percaya itu adalah bentuk pekerjaan rohani dan mengasihi Tuhan itu adalah melakukan firman Tuhan, ya benar ini udah satu paket. Kita harus berani melakukan firman Tuhan. Meskipun orang dunia katakan aneh gitu. Masa sih percaya kok percaya aja melakukan sesuatu gitu. Mungkin orang dunia akan anggap seperti itu. Tapi versi rohani memang seperti itu teman-teman. Yang mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan, bukan cuma sekedar berdoa, menangis-nangis, memuji, menyembah, tidak begitu. Melakukan firman Tuhan gitu. Baru disebutnya mengasihi. Tapi banyak orang yang cuma pujian penyembahan atau sumbang ini sumbang itu, bikin persembahan ini persembahan itu, dianggap udah mengasihi Tuhan. Padahal kan bukan itu. Mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan gitu. Percaya dan mengasihi Tuhan secara rohani adalah berani melakukan firman Tuhan, di mana hal ini butuh diwujudkan dalam bentuk nyata untuk mau mengenal firman dan mau serta mampu mengerti firman, juga berani lakukan firman gitu sampai terlihat buah dari hasilnya. Jadi nggak bisa cuma dari mulut aja, dari keyakinan diri, bahkan dari iman pun tidak cukup dong. Ya tetap harus melakukan itu. Jadi apalagi keyakinan lebih kacau gitu, nggak punya dasar. Dengan iman itu kan ada dasar gitu. Iman itu selalu apa yang kita percaya dengan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, itu iman itu. Tapi kalau keyakinan nggak ngerti, ya sekarap sendiri gitu, sekendak sendiri, lebih kacau gitu. Jadi kalaupun kita beriman pun harus bertindak, berbuat gitu. Nah berbuat itu melakukan firman Tuhan. Kalau tidak ya tidak bisa gitu. Buah dari melakukan firman Tuhan akan terlihat dari perubahan. Nah ini buah yang di firman tadi kan istilahnya buah ara. Tadi kan Tuhan pengen firman Tuhan pengen nyatakan mana buahnya gitu, nyata buahnya. Nah kalau buah dari perbuatan rohani kita apa gitu? Buah dari melakukan firman Tuhan akan dilihat dari perubahan karakter hidup kita yang akan tampak dari cara, tujuan hidup kita yang baru gitu, baik di area tubuh, baik di area jiwa, serta area roh kita. Semua akan berubah jika kita benar-benar mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Jadi ini dampak ini, buah ini harus kelihatan teman-teman. Kalau kita memang melakukan firman Tuhan itu harus nyata buahnya gitu. Nah buahnya ini disebut karakternya kita jadi berubah, cara hidup kita jadi berubah, tujuan hidup kita jadi berubah gitu. Jadi berubah semua. Nah
nampaknya dari mana? Kalau kita bicara kembali dari sisi rohani bahwa manusia itu ada 3 unsur, 3 area, ada tubuh, jiwa, roh, ya harus kan nampak semua teman. Ya tampak dari tubuhnya, tampak dari jiwanya, tampak dari rohnya. Kalau enggak kita nggak punya parameter gitu. Parameter kita berbuah itu apa? Ya kalau menurut saya harus 3 itu harus nampak gitu. Dengan pengertian Tuhan yang benar, tapi dengan pengertian yang benar gitu. Jadi bagaimana caranya berubah jika kita benar-benar mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan dengan pengertian Tuhan yang benar. Jadi kita harus mengenal, kita harus mengerti dan melakukan firman Tuhan juga dengan cara yang benar, dengan pengertian yang benar, dengan cara yang benar. Terus dari mana? Ya dari roh Tuhan gitu. Dari roh Tuhan yang akan membimbing kita untuk mencapai kebenaran itu gitu. Jadi nggak bisa seenaknya kita gitu. Jadi kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu ya, dengan cara yang benar, dengan pengertian dan melakukan yang benar gitu. Nah, di sini akan nampak yang saya maksud ini mesti dampaknya itu gitu, melakukan firman Tuhan itu akan terlihat teman-teman dari sisi tubuh kita, apa dampak di tubuh kita, apa yang terdampak di jiwa kita dan apa yang terdampak di roh kita gitu. Nah, perubahan di area tubuh akan tampak dari cara mengkonsumsi gitu kan, makanan minumannya, cara pola kerja teman-teman, pola kerjanya yang biasa gimana, pola tidurnya juga kerubah, pola olahraganya secara rutin dan teratur, dan hal ini ya akan sangat terlihat perubahan secara nyata karena kasat mata. Perubahan di tubuh itu kan kelihatan teman-teman. Yang tadinya nggak pernah berolahraga jadi berolahraga. Yang tadinya makan seenaknya nggak pernah itu jadi diatur. Tidur seenaknya sekarang tidurnya boleh tertib gitu. Yang namanya kerja jadi benar gitu. Tidak seperti orang punya padomi. Jadi semua berubah di area tubuh itu, dan ini yang paling terlihat teman-teman. Di area tubuh ini terlihat perubahan yang nyata gitu, terlihat sekali gitu. Orang awam bisa melihat itu karena kasat, bisa kelihatan mata. Nah, tapi kalau perubahan di area jiwa akan dapat dari cara membuat saat teduh gitu, saat teduh bersama Tuhan dengan belajar mengenal serta merenungi firman Tuhan dan dengar atau melihat khotbah, juga sharingkan firman-firman selama secara rutin dan teratur setiap hari. Nah, ini yang kalau perubahan jiwa ini yang mungkin kalau bukan orang sendiri gitu tidak terlihat, yang mengadakan saat tubuhnya nggak kelihatan. Apa beda dengan activity yang tadi perubahan di tubuh gitu. Kalau di tubuh itu waktu olahraga kelihatan, ya waktu makan kelihatan gitu, waktu misalnya jam tidurnya terlihat, waktu berolahraganya terlihat gitu, kerjanya terlihat. Itu kalau cerita di tubuh. Tapi kalau sudah di area jiwa ini ya cuman orang tertentu aja teman-teman yang tahu itu gitu. Yang mungkin pasangannya atau keluarganya atau anaknya atau orang tuanya yang tahu cuman itu saja gitu. Itu di area jiwa. Tapi bentuknya jelas ada perubahan teman-teman. Yang tadinya tidak ada saat teduh, yang tadinya tidak mengenal mengerti anggaran, tapi ini berubah gitu. Nah, ada perubahan di area roh akan tampak dari cara berkomunikasi setiap saat dengan Tuhan melalui roh Tuhan yang ada di dalam roh kita, terkait dengan selalu berusaha melakukan apa yang diperintahkan dan diperaturkan firman di dalam keseharian hidup kita. Jadi perubahan di area roh itu adalah keberanian teman-teman, keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Jadi apa yang dikenali, apa yang dimengerti gitu, ya dilakukan gitu. Keberanian itu timbul gitu. Nah, biasanya kalau kita tidak ada kedekatan perubahan kita dengan di area roh kita gitu, kadang-kadang nggak berani teman-teman. Ya melakukan firman itu nggak berani gitu. Jadi kuncinya kedekatan perubahan di area roh itu adalah keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa berani gitu? Karena memang sudah hidup bersama roh Tuhan setiap saat gitu. Jadi bukan cuma kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan saja gitu, tapi juga keberanian untuk melakukan firman Tuhan karena sudah ada roh Tuhan di dalam kita gitu. Akhirnya kita berani praktekkan itu. Nah, waktu menjalankan melakukan firman Tuhan gitu sesuai perintah Tuhan, ini bukan disebut nggak ada masalah, timbul masalah banyak sekali gitu. Nah, masalah-masalah ini yang akan mengasah kita naik level, naik level baik kedalaman pengenalan pengertian akan firman-Nya juga jadi makin dalam, yang naik iman juga, iman percaya kita kepada juga makin naik gitu. Ya kita jadi berubah gara-gara kita melakukan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu timbul permasalahan yang diatasi bersama dengan roh Tuhan yang ada yang bersama dengan kita itu gitu.
Nah, di sini timbul keintiman, teman-teman. Timbul keintiman bagaimana kehidupan kita sehari-hari yang bersama Tuhan. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi hidup bersama Tuhan itu adalah bagaimana hidup dengan melakukan firman Tuhan dengan kuasa, dengan kekuatan, dengan pendamping dari Roh Tuhan ini gitu. Ada kuasa Tuhan yang melalui Roh Tuhan di dalam roh kita ini gitu. Nah, itu perubahan yang terkait dengan roh Tuhan. Jadi saya pagi ini coba sharingkan teman-teman bahwa buah dari yang Tuhan harapi itu apabila kita melakukan firman Tuhan, ya minimal tercermin dalam tiga bentuk perubahan tadi gitu. Bentuk perubahan yang terkait dengan tubuh kita, yang tadi saya utarakan terkait dengan cara makan, cara kerja, cara tidur, cara berolahraga, cara ya tata tertib gitu. Itu akan berubah, itu akan nampak gitu. Nah, yang keduanya kelihatan dari jiwa. Mungkin dengan tadinya tidak ada saat teduh jadi bikin saat teduh, yang tadinya nggak peduli baca firman jadi baca firman, yang tadinya nggak merenungi firman jadi merenungi firman, yang tadinya nggak mendengar khotbah jadi mendengarkan khotbah, melihat khotbah gitu, yang tadi tidak sharing jadi sharing, yang tadinya acuh sama sekali urusan rohani jadi terkait urusan rohani. Nah, itu buah yang di jiwa itu seperti itu, teman-teman, terkait dengan firman Tuhan itu. Nah, yang ketiganya yang perubahan yang terlihat itu di area roh gitu. Roh itu ya tadi keberanian melakukan firman Tuhan, teman-teman. Bagaimana dengan kita makin akrab dengan Tuhan, akhirnya kita berani melakukan firman Tuhan, melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan. Nah, di mana yang tadi dikatakan melakukan perintah peraturan firman Tuhan itu ya pasti timbul masalah, teman-teman. Karena memang tidak umum gitu, irasional, timbul umum. Nah, ketidakumuman ini, ketidakirasional ini yang menyebabkan level iman kita naik gitu. Ya, level iman percaya kita naik kepada Tuhan, dan kedalaman firman Tuhannya makin dalam, dan pengenalan pengertian akan firman Tuhan makin dalam. Nah, ini Tuhan harapkan gitu. Apabila proses ini bisa terus berjalan dengan smooth, dengan baik, dan terus meningkat gitu. Dan Tuhan janjikan ya satu saat kita bukan cuma melakukan firman Tuhan, jadi kita lama-lama bisa mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah, mengajarkan firman Tuhan selalu saya katakan, apabila memang talenta kita sebagai pengajar ya berarti akan menjadi mentor rohani. Tapi kalau kita sebagai pengusaha atau orang karir, ya kita bicara kesaksian, mungkin sharing, berbagi cerita tentang Tuhan gitu. Seperti yang saya lakukan hari ini gitu ya, sharing. Yang bebannya lebih ringan karena kita bukan mentor rohani, kita sharing ya berarti ketemu teman rohani gitu. Nah, ini apa yang saya ceritakan ya ini sharing dari saya pribadi bahwa saya mengalami Tuhan seperti ini gitu. Nah, Tuhan katakan apabila kita sudah mementor rohani orang atau men-sharingkan rohani kepada orang lain, itu di level sananya teman-teman firman katakan gitu ya, bahwa kita akan masuk ke dalam tim pemerintahan Tuhan di sana gitu. Jadi kita harus semua di antara kita ya harus berjuang gitu, harus berjuang bagaimana mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita yang belum kenal sama sekali gitu. Yang mengajarkan kan bukan berarti harus bagaimana, ya bukan harus ahli banget baru mengajarkan, enggak gitu. Apa yang kita cerita, apa yang kita alami, kita ceritakan aja sudah bentuknya namanya pengajaran gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, berbuah itu seperti itu ya, pasti ada perubahan di area tubuh, di area jiwa dan roh, itu satu. Kedua juga yang namanya buah itu yang tadi, apabila level kitanya bisa lebih gitu daripada melakukan firman Tuhan, kita bisa sampai level mengajarkan firman Tuhan dengan cara dua tadi gitu. Bisa mengajar teori rohani, bisa juga hanya menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan rohani kita bersama Tuhan. Nah, itu saja target di alam akhiratnya udah beda, teman-teman. Tuhan benar-benar butuh kita gitu untuk bisa jadi satu tim di pemerintahan di dalam surga nanti ya, di alam akhirat nanti. Nah, ya Tuhan ngarepin seperti itu gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan pagi ini dengan saya berbagi sharing seperti ini, teman-teman ngerti bahwa dampak perubahan itu harus nampak, teman-teman. Jangan sampai cuma bicara di keyakinan kita atau di pikiran perasaan kehendak kita saja, tapi memang nampak gitu, nampak di wujud, yaitu perubahan di tubuh ya, di jiwa dan di roh. Mudah-mudahan input sharing pagi ini bisa ditangkap teman-teman dan bisa ada gunanya. Kalau memang ada guna,
teman-teman coba bantu sharingkan lagi ke teman lain supaya minimal jadi teman-teman itu punya keberanian menjamah seperti perempuan yang sakit tadi gitu, untuk berubah, bagaimana berani melakukan firman Tuhan dan punya target, punya ukuran bahwa perubahan itu nyata gitu, bukan pakai keyakinan kita sendiri atau punya ngaku-ngaku beriman begitu gitu, tapi benar-benar dengan parameter apa sih yang terjadi perubahan di tubuh kita, di jiwa kita, dan di roh kita gitu. Jadi parameternya jelas teman-teman. Jadi parameter di tubuh itu apa saja yang tadi saya uraikan, di jiwa itu apa saja dan saya juga udah uraikan, dan di roh itu apa saja gitu saya udah uraikan. Mudah-mudahan dengan parameter ini teman-teman bisa tahu bahwa oke, berarti saya sudah lumayan ininya, masih gagal di sini, masih kurang di sini gitu. Udah lebih tahu teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa ketangkap ya. Oke, see you, bye-bye.